Selamat datang kembali di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas film drama perang yang berjudul Beast of No Nation. Film ini dimulai dengan sekelompok anak-anak yang sedang bermain sementara suara seorang anak menceritakan bahwa negara mereka sedang berperang. Anak bernama Agu menjual TV rusak yang ia sebut sebagai TV hayalan kepada seorang pria, namun ia menolaknya. Untungnya, dia bisa menjualnya kepada seorang tentara. Agu dan keluarganya tinggal di zona penyangga yang aman dari perang saat ini. Di rumah, kita melihat keluarga Agu hidup dengan damai. Ibunya merawat dia dan saudara-saudaranya, sementara ayahnya, yang merupakan seorang guru sebelum perang, menjadi kepala sektor dan membantu para pengungsi yang datang ke zona penyangga. Suatu hari, Agu, bersama saudara laki-laki dan teman-temannya memblokir jalan dengan ranting pohon dan meminta uang kepada para pengemudi, ketika seorang wanita tua yang gila muncul, memarahi mereka, dan menyebut mereka pencuri. Kembali ke rumah, keluarga Agu sedang asyik makan ketika ayahnya memperhatikan TV-nya. Ternyata Agu sengaja merusak TV tersebut untuk dijual. Agu segera berlari dan bersembunyi dari ayahnya. Keesokan harinya, situasi perang saat ini disiarkan di radio tetapi Agu tidak mendengarkannya. Dia sibuk mengolok-olok kakeknya yang sedang tidur. Kemudian, kita melihat truk-truk tentara tiba di desa mereka. Dalam sebuah pertemuan, mayoritas warga memutuskan bahwa wanita dan anak-anak akan mengungsi ke ibu kota sementara para pria akan tetap tinggal untuk melindungi harta benda mereka. Di rumah, ayah dan ibu Agu berdebat tentang pengungsian, sementara dia dan kakak laki-lakinya bermain permainan papan. Keesokan harinya, sang ayah mengatur agar istri dan anak-anaknya pergi ke kota, tetapi Agu tidak bisa ikut. Ayahnya mencoba untuk tawar-menawar dengan supir namun gagal. Karena tidak memiliki pilihan lain, sang ayah hanya berjanji kepada istrinya bahwa mereka akan menemukan mereka setelah semuanya selesai. Pada akhirnya, Agu, ayah, saudara laki-laki, dan kakeknya ditinggalkan di desa. Setelah itu, kita melihat Agu dan keluarganya menghindari peluru dari baku tembak yang terjadi. Untungnya, mereka berhasil bersembunyi. Ayah Agu mengintip dari luar, melihat para pemberontak dan tentara pemerintah saling bertukar peluru. Namun dia terkejut melihat sebuah meriam yang mengarah ke arah mereka. Saat meriam menghantam tempat persembunyian mereka, yang lain mencoba melarikan diri namun tertembak begitu mereka membuka pintu. Agu dan keluarganya, bersama dengan orang-orang lain menyerah kepada tentara pemerintah. Di luar, pasukan mengumpulkan mereka dan bertanya apakah mereka berafiliasi dengan pemberontak, yang dengan cepat dibantah oleh ayah Agu. Ayah Agu memperkenalkan diri sebagai kepala sektor dan mengatakan bahwa mereka hanyalah warga biasa yang melindungi harta benda mereka. Namun, tentara tersebut memanggil wanita tua yang gila itu dan bertanya apakah dia mengenal orang-orang itu, yang dijawab tidak. Dia juga menambahkan bahwa mereka mungkin adalah pemberontak. Ayah Agu mencoba berunding dan mengatakan kepada tentara bahwa wanita itu gila, namun tentara tersebut memvonis mereka bahwa mereka adalah mata-mata musuh dan mengeksekusi mereka. Agu dan saudara laki-lakinya dengan cepat berlari sesuai perintah ayah mereka sementara dia ditembak bersama dengan pria lainnya. Sayangnya, saudara laki-laki Agu juga terbunuh selama pelarian mereka dan Agu adalah satu-satunya yang selamat. Dia terus melarikan diri melalui semak-semak di mana dia menghabiskan waktu berhari-hari untuk berjalan dan melarikan diri. Suatu hari, dia melihat seorang anak kecil dan segera mengikutinya tetapi anak itu sudah pergi. Setelah itu, kita melihat Agu terjebak dalam baku tembak dan dia diserang oleh anak yang dia lihat sebelumnya. Orang-orang lain muncul dan ternyata mereka adalah pasukan pertahanan pribumi atau tentara NDF. Mereka menangkap Agu, mengira dia adalah salah satu musuh. Kemudian, pria yang dikenal sebagai Dan Umum, pemimpin NDF, tiba dan bertanya tentang Agu. Dia bertanya siapa yang membawanya, yang dijawab oleh seorang tentara anak lain bernama Striker. Komandan kemudian bertanya kepada Agu apa yang dia lakukan di sana, yang kemudian dijawab oleh Agu dengan menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya. Komandan memintanya untuk menyebutkan namanya dengan bangga dan memutuskan bahwa dia akan bergabung dengan NDF. Dia akan berlatih bersama dengan yang lainnya. Setelah itu, mereka berbaris kembali ke camp mereka. Di camp, semua orang memberikan penghormatan kepada Dan biasa. Sementara itu, Agu diberikan kepada prajurit lain untuk berlatih. Kemudian, kita melihatnya bersama prajurit lain tetapi dia satu-satunya yang tidak makan. Dia meminta makanan, tetapi seorang tentara mengatakan kepadanya bahwa hanya tentara yang boleh makan. Kemudian, kita mendengar panggilan umum untuk seorang striker. Adegan berganti ke Agu yang memulai latihannya. Dia juga berdoa kepada Tuhan untuk bertemu dengan ibunya. Ketika Dua Ice mengatakan bahwa NDF memenangkan perang sedikit demi sedikit,
kita melihat mereka diceramahi oleh seorang tentara lain tentang hak-hak mereka dan bagaimana musuh mengambilnya dari mereka. Setelah itu, kita melihat Agu, bersama dengan anak-anak lainnya, secara resmi menjadi bagian dari Endev setelah menjalani pelatihan, yang merupakan ritual pemberkatan dan inisiasi. Kemudian, dan umum memerintahkan mereka untuk membersihkan area saat mereka akan pindah. Keesokan harinya, mereka melakukan misi penyergapan di sebuah jembatan. Menunggu waktu yang tepat, mereka berhasil menyergap musuh. Kemudian, dan biasa memanggil Agu dan memerintahkannya untuk membunuh seorang pria yang mereka tangkap. Pria itu memohon dan mengatakan bahwa dia hanya seorang pelajar, namun dan biasa memukulnya. Agu ragu-ragu untuk membunuh pria tersebut, tetapi dengan provokasi dari dan biasa, dia membacok kepala pria itu dengan parang. Kemudian, dan biasa memerintahkan Striker untuk membantu Agu, dan keduanya membacok pria itu hingga tewas. Setelah itu, dan biasa memerintahkan Duaiche untuk memberikan Agu dan pistol. Setelah menerimanya, Agu berlutut dan muntah. Dia berbicara kepada Tuhan tentang apa yang telah dilakukannya. Kemudian, Striker mendekati Agu dan memberinya pakaian bekas dari musuh yang sudah mati. Agu mencoba untuk berbicara dengannya tetapi dia tidak berbicara. Strika hanya merespons dengan bahasa tubuh. Adegan berganti menjadi Dan yang berbicara dengan anak buahnya tentang makanan dan wanita di tempat yang akan mereka tuju ketika seorang tentara membawa pengungsi. Dia memberitahu yang lain bahwa musuh sudah menguasai kota para pengungsi. Keesokan harinya, kita melihat unit Duaiche memimpin dan merebut kembali sebuah jembatan. Dia meminta bantuan dari pasukan biasa tetapi dia hanya menekankan pentingnya misi Duaiche. Dia kemudian memanggil Agu dan membiarkannya menyaksikan pertempuran dengan menggunakan teropong senjata. Setelah itu, mereka maju ke lapangan, bertempur. Malam tiba, Strika membawa Agu ke tempat makan malam bersama di mana dia memuji penampilan Agu. Dia, kemudian, mengatakan kepada Agu bahwa dia mengingatkannya pada dirinya yang lebih muda. Dia juga berbicara tentang pentingnya menjadi seorang pengikut yang baik untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Setelah itu, dia memanggil Agu ke kamarnya di mana dia mengendus bubuk mesiu yang dibakar dan berbaring. Saat dia memerintahkan Agu untuk berlutut, adegan dipotong di luar ruangan. Adegan berganti di luar di mana Strika dengan cepat membantu Agu berjalan dan diam-diam menghibur temannya. Keesokan harinya, Agu tampak tidak fokus. Seorang tentara menyadarinya dan memberinya sesuatu yang disebut coklat-coklat yang membuat Agu teler. Setelah itu, seorang tentara memberitahu mereka bahwa desa berikutnya yang akan mereka tuju penuh dengan musuh. Saat mereka bergerak, mobil van Perserikatan Bangsa-Bangsa melewati mereka. Kemudian, kita melihat Agu dan tentara lainnya tiba di desa dan menembak semua orang di sana. Kemudian, mereka memasuki sebuah bangunan dan menemukan seorang wanita dan anak yang bersembunyi. Agu dengan cepat memeluk wanita tersebut, mengira itu adalah ibunya, namun ternyata bukan. Sementara itu, Strika menyeret anak itu keluar. Menyadari bahwa wanita itu bukan ibunya, ia segera melepaskannya dan menyebutnya penyihir. Di luar, dia melihat Strika dan yang lainnya memukuli anak itu. Bertanya apakah Tuhan mengawasinya, Agu menembak kepala wanita yang sedang diperkosa oleh tentara lainnya. Adegan berganti menjadi Dan yang sedang mengawasi anak buahnya meletakkan granat di mulut musuh ketika dia menerima surat dari komandan tertinggi Dada Beblot. Panglima tertinggi memanggil mereka. Saat mereka akan pergi, granat-granat itu meledak. Dia kemudian menyuruh seorang tentara untuk membiarkan satu warga sipil hidup untuk memperingatkan desa-desa lain bahwa mereka akan datang. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa Agu dan Strika akan menjadi bagian dari pasukan sejak saat itu. Kemudian, mereka bergerak. Setelah itu, kita melihat Dan Umum dan pasukannya disambut oleh wakilnya. Dia membawa mereka ke ruang tunggu di mana orang asing lainnya sedang menunggu untuk berbicara dengan Panglima tertinggi Godblot. Setelah beberapa waktu, sang wakil memanggil orang asing itu terlebih dahulu dan butuh waktu lama sebelum mereka dipanggil. Sambil mengencingi mereka, sang deputi meminta maaf dan membawa mereka ke sebuah ruangan di mana mereka tertidur sambil menunggu. Keesokan harinya, Panglima tertinggi Godblot memanggil mereka dan memerintahkan para pria dan biasa untuk makan sementara dan biasa dan 2 orang es tetap tinggal. Panglima tertinggi Godblot berbicara tentang perubahan situasi perang. Dia kemudian mempromosikan Dan biasa menjadi wakil kepala keamanan sementara batalionnya akan berada di bawah Duaiche. Duaiche berterima kasih kepada komandan tertinggi ketika Dan biasa memotongnya dan menyuruhnya pergi. Ketika Dan biasa hanya berdua dengan komandan tertinggi Godblot, dia memberitahukan kepadanya tentang perubahan yang terjadi. Komandan tertinggi, kemudian, mengungkapkan bahwa perang tersebut telah diketahui di luar negara mereka dan dengan keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perang tersebut telah menjadi pertempuran untuk citra publik.
dan umum tidak mendukung perubahan tersebut, tetapi komandan tertinggi Goldblood mengingatkannya bahwa dia adalah seorang prajurit dan sudah menjadi kewajibannya untuk taat. Pada akhirnya, Dan Biasa pergi, mengatakan bahwa dia masih memiliki 1 malam lagi dengan anak buahnya. Adegan berganti menjadi Dan Biasa dan batalionnya tiba di tempat teman lamanya, tempat Mama di mana mereka minum dan memiliki wanita. Dia ingin merayakan kenaikan pangkatnya dan 2IC, tetapi dia terdengar sebaliknya. 2IC meminta izin untuk pergi karena dia ingin memeriksa unit-unit lain, tetapi Dan umum menolak. Dia, kemudian, bertanya kepada Mama di mana para wanita yang dia jawab dengan memanggil mereka. Tetapi dia mengatakan bahwa dia hanya memiliki wanita untuk pria dan tidak untuk Agu dan Strika. Saat para pria pergi dengan wanita mereka, Agu dan Strika ditinggalkan untuk minum. Setelah beberapa waktu, Strika tertidur tetapi Agu mengincar seorang wanita muda tetapi wanita itu tidak tertarik padanya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tembakan dan terkejut ketika rekan mereka mengeluarkan 2IC dengan tembakan. Ternyata wanita yang bersamanya tidak sengaja menembaknya saat bermain dengan pistolnya. Hal ini membuat para Dan Biasa marah. Wanita itu mencoba melarikan diri namun Agu dengan cepat menembaknya saat Strika menembak Mama. Adegan berganti menjadi Agu yang mengendus bubuk mesiu yang terbakar. Dia kemudian memeriksa 2IC yang memberitahunya bahwa semua yang telah mereka lakukan tidak ada gunanya. Setelah itu, kita mendengar di radio bahwa semua orang mencari unit mereka. Dan umum memanggil Agu dan Agu mengambil kesempatan untuk mengatakan kepadanya bahwa 2IC sangat disayanginya. Kemudian, batalion berdoa di atas jenazah 2IC. Dan Biasa, kemudian, memberitahu anak buahnya bahwa bahkan Panglima tertinggi Goldblood bukanlah musuh mereka dan mereka harus merebut wilayah mereka sendiri. Batalion bergerak dan saat mereka meninggalkan mayat 2IC yang dimakan cacing, Agu menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar dalam perang ini adalah melalui kematian. Pada malam hari, ketika sedang beristirahat, mereka terbangun oleh serangan rudal yang menewaskan rekan-rekan mereka. Saat pagi tiba, mereka terus bergerak tetapi Strika tidak mau pergi. Agu memeriksanya dan menemukan bahwa dia tertembak. Agu kemudian menggendong Strika meskipun ia sendiri lelah. Kemudian, Agu mencoba untuk berbicara dengan Strika namun dia menemukan bahwa dia sudah meninggal. Meskipun berduka atas kematian temannya, Agu tidak punya pilihan lain selain terus bergerak. Kemudian, adegan berganti dengan Agu yang diperintahkan oleh seorang tentara untuk mengambil amunisi. Menyadari bahwa mereka tidak memiliki amunisi yang tersisa, dia pergi ke tempat umum dan memberitahukannya. Sementara itu, 2IC yang baru juga mendekati dan umum dan memberitahunya bahwa mereka ingin pergi. Ketika bertanya kepada tentara lain apakah mereka ingin pergi, 2IC yang baru mengatakan bahwa sudah berbulan-bulan dan mereka sudah kehabisan peluru, makanan, air, dan uang. Ternyata prajurit lain juga ingin pergi, tetapi dan umum menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kehidupan di luar perang. Dengan emosi, 2IC yang baru menodongkan pistolnya ke arah Dan Biasa, tetapi dia tahu dia tidak memiliki peluru lagi. Tiba-tiba, Agu mengarahkan senjatanya ke Dan Biasa. Dia kemudian bertanya kepada Agu apakah dia juga ingin menyerah, dan Agu menjawab ya. Dengan kesal, Dan Biasa menyuruh mereka pergi tetapi dengan percaya diri meyakinkan mereka bahwa mereka akan kembali kepadanya setelah mereka menyadari bahwa mereka membuat keputusan yang salah. Berpikir bahwa Agu akan tetap bersamanya, Dan Biasa terkejut melihat Agu berjalan pergi dengan tentara lainnya. Kemudian, kita melihat Agu dan yang lainnya menyerah. Agu, bersama dengan tentara muda lainnya dikirim ke sekolah misionaris di mana mereka dibimbing. Namun, Agu mengalami kesulitan untuk bergabung dengan anak-anak lain dalam bermain dan mengalami mimpi buruk. Kemudian, Penghotbah dan Randi, rekan-rekan Agu dari NDF, melarikan diri dan bergabung kembali dengan perang setelah menyadari bahwa kata-kata para tentara itu benar. Keesokan harinya, Ami, seorang konselor berbicara dengan Agu dan meyakinkannya untuk membuka diri. Namun Agu takut jika dia menceritakan apa yang dia alami dan apa yang dia lakukan, dia akan dianggap seperti binatang buas. Sebagai gantinya, dia mulai bercerita tentang keluarganya. Film ini diakhiri dengan Agu yang akhirnya bergabung dengan anak-anak lain untuk berenang, dan akhirnya bersenang-senang. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini untuk membantu channel ini berkembang. Semoga hari Anda menyenangkan.